Indonesia sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, kerap menghadapi permasalahan banjir yang terus berulang setiap tahunnya. Terutama pada kawasan perkotaan yang padat penduduk dan minim terhadap ruang resapan air. Data bencana banjir dari tahun 2019 hingga 2023 terjadi fluktuasi jumlah kejadian banjir dengan puncak tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.518 kejadian banjir. Pada tahun tersebut, bencana banjir memakan 132 korban jiwa dan 3.843.714 orang menderita. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 28.824 rumah, 511 fasilitas pendidikan, dan 625 fasilitas peribadatan. Berdasarkan data, banjir pada periode Januari hingga April 2025 telah terjadi 629 kejadian dengan 158 korban meninggal dunia, 2.918.628 menderita dan mengungsi, 19 orang hilang, dan 174 orang luka-luka. Bencana banjir terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, seperti yang pertama, perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim global menyebabkan cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak menentu. Curah hujan yang lebih deras dan dalam waktu singkat sering terjadi memperbesar potensi banjir. Yang kedua, curah hujan tinggi. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saat musim hujan, curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan sungai meluap dan terjadi banjir, terutama jika sistem drainase buruk. Yang ketiga, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Penebangan hutan secara liar dan pengalihan lahan menjadi permukiman atau lahan pertanian menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa sempat meresap ke tanah. Yang keempat, sistem drainase yang buruk. Banyak kota di Indonesia memiliki sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat oleh sampah, sehingga saat hujan deras, air tidak bisa mengalir dengan baik dan menyebabkan genangan serta banjir. Yang kelima, pembangunan di daerah rawan banjir. Permukiman yang dibangun di daerah dataran rendah atau bantaran sungai sangat rentan terhadap banjir, terutama ketika debit air sungai meningkat. Yang keenam, penurunan permukaan tanah. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, penyedotan air tanah yang berlebihan menyebabkan permukaan tanah turun, sehingga daerah tersebut lebih rentan terhadap banjir, terutama ketika pasang laut sedang tinggi. Yang ketujuh, sampah yang menyumbat aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan selokan, menghambat aliran air dan bisa menyebabkan air meluap ke permukiman. Nah, ada juga dampak dari bencana banjir. Ada dampak kesehatan. Yang pertama, meningkatnya risiko penyakit menular. Air banjir biasanya kotor dan tercemar. Ini menjadi media penyebaran berbagai penyakit seperti diare dan muntaber, leptospirosis, demam berdarah, dan penyakit kulit. Yang kedua, terganggunya akses layanan kesehatan. Banyak puskesmas atau rumah sakit yang terdampak banjir sehingga tidak bisa memberikan layanan dengan optimal. Yang ketiga, yaitu ada dampak psikologis. Stres, kecemasan, trauma sering terjadi terutama pada anak-anak dan orang-orang dewasa yang kehilangan harta benda dan anggota keluarga. Yang keempat, ada gizi buruk. Anak-anak balita sangat rentan mengalami malnutrisi karena kurangnya asupan makanan bergizi selama masa pengungsian, serta banjir bisa mengganggu distribusi makanan, menyebabkan kelangkaan dan menurunkan kualitas makanan. Kemudian ada dampak sosial. Yang pertama, pengungsian massal. Banjir membuat banyak orang harus meninggalkan rumah dan tinggal di tempat penampungan sementara seperti posko pengungsian yang seringkali tidak nyaman, penuh sesak dan minim fasilitas. Yang kedua, terganggunya aktivitas sehari-hari. Sekolah terpaksa diliburkan, transportasi dan akses ke tempat kerja juga terhambat. Ini mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, kerusakan fasilitas umum. Banyak fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, puskesmas, dan jembatan
itu rusak dan tidak bisa digunakan, yang membuat masyarakat kehilangan akses terhadap layanan dasar. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama, terhentinya aktivitas ekonomi. Banyak usaha tidak bisa beroperasi, pasokan barang tersendat, harga kebutuhan pokok naik drastis, dan pendapatan masyarakat menurun. Yang kedua, kerugian sektor pertanian. Sawah, ladang, dan kebun rusak akibat terendam air. Petani gagal panen, dan hasil produksi menurun drastis, menyebabkan ketahanan pangan terganggu. Kemudian ada dampak lingkungan. Yang pertama, pencemaran air dan tanah. Air banjir membawa limbah rumah tangga, bahan kimia, dan kotoran. Ini mencemari sumur, sungai, dan tanah pertanian sehingga berdampak panjang terhadap lingkungan dan hewan. Yang kedua, ada kerusakan habitat alami. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, banyak tumbuhan mati karena terendam air, ekosistem lokal bisa rusak dan memerlukan waktu lama untuk pulih. Yang ketiga, erosi dan sedimentasi. Aliran air yang deras dapat mengikis tanah, menyebabkan longsor di daerah perbukitan, dan mempercepat sedimentasi di sungai atau danau yang memperparah resiko banjir di masa depan. Yang keempat, sampah berserakan. Banjir sering menyebabkan tumpukan sampah berserakan di mana-mana. Ini memperburuk kondisi lingkungan dan bisa menjadi sumber penyakit baru. Selanjutnya adalah upaya pencegahan atau mitigasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mitigasi struktural atau mitigasi fisik. Hal yang dapat kita lakukan seperti yang pertama, membangun sistem drainase yang baik. Saluran air yang bersih, lebar, dan tidak tersumbat sangat penting untuk mengalirkan air hujan secara lancar. Yang kedua, pembuatan waduk, embung, atau kolam retensi. Ini berfungsi untuk menampung air hujan agar tidak langsung melimpah ke pemukiman. Yang ketiga, peninggian tanggul sungai dan pemecah gelombang, khususnya di daerah rawan luapan sungai atau wilayah pesisir. Yang keempat, rekayasa tata ruang. Pembangunan perumahan tidak boleh dilakukan di daerah rawan banjir, seperti bantaran sungai atau dataran rendah. Yang kelima, penerapan teknologi pemantauan cuaca dan banjir, seperti penggunaan sensor ketinggian air dan sistem peringatan dini. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, edukasi dan pelatihan masyarakat, seperti sosialisasi tentang bahaya banjir, cara evakuasi, serta simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah dan warga. Yang kedua, penghijauan dan pelestarian lingkungan, yaitu dengan menanam pohon di lahan kritis dan menjaga hutan supaya daya serap air tetap tinggi. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang menyumbat di got atau sungai menjadi penyebab utama banjir di banyak kota. Yang keempat, membentuk komunitas siaga bencana. Warga dilibatkan dalam sistem kesiapsiagaan termasuk penunjukan jalur evakuasi dan stok logistik darurat. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi. Yang pertama, penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan ilegal di wilayah rawan banjir. Yang kedua, integrasi penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, edukasi, dan pemulihan pasca bencana. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Demikian penjelasan dari kami terkait permasalahan, dampak, serta mitigasi bencana banjir. Kami harap apa yang telah disampaikan dapat menambah kesadaran serta pemahaman terkait pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Terima kasih telah menonton video ini. Mari sama-sama berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mendukung upaya mitigasi bencana. Sampai jumpa dan tetap waspada terhadap bencana di sekitar kita. Sekian dari kami pamit undur diri.